Halo teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Dahsyat, Luar biasa. Yes. Hari ini kita jumpa lagi dalam acara ibadah sekolah minggu. Ayo semuanya duduk yang rapi. Sudah pada mandi belum? Nah, sebelum ibadah kita berdoa ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Sampai dengan hari ini, Engkau masih memberikan kami sukacita yang besar. Walaupun kami sampai hari ini masih beribadah di dalam rumah, tapi kami masih bisa merasakan sukacita-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah ibadah kami, terimalah ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tante Mega, aku senang banget. Kenapa tuh? Soalnya kita tahu kan Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita semua. Kita semua sama di mata Tuhan. Sama kayak lagu adik-adik sekolah minggu. Apa tuh? Yang
Aku dan kamu sama di Oh, mataku. kita nyanyikan aja ya. Semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Sama di mata Tuhan tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang tinggi, yang pendek, yang
Rumah seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu, dan setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Oke, sekarang kita memasuki ibadah umum kita. Adik-adik yang manis, Kidung Jemaatnya sudah dipegang. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita nyanyikan ayat 1. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Dengan nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuluskanlah hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkanlah Roh Tuhan supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat, yaitu titah yang ketiga. Janganlah menyebut nama Tuhan Allah dengan menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 422. Kita nyanyikan sama-sama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Mari kita berdoa, dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita atau ayat hafalan di bulan Agustus ini, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tolong ya dibuka Alkitabnya. Kita buka Lukas 14 ayat 13. Kita sama-sama membacanya ya nak ya. Baca. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang buta. Sekali lagi, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Kita nyanyikan ayat 1. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita mengaku iman kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita mau persembahan, semua ambil persembahannya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat persembahan kita di tangan kanan. Semuanya angkat di tangan kanan. Kita ucapkan janji persembahan kita dalam bahasa Indonesia. 1, 2, ya. Ku berikan persembahanku ini dan aku tidak berbohong. Bahasa Bataknya, ku peleon peleakon dan margabus audisi. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 301. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Shalom anak-anak Inang semua. Apa kabar hari ini? Tentu dahsyat, sehat dan luar biasa ya. Ketemu lagi di ibadah masih di rumah ya. Tetap semangat. Sebelum kita mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Sekarang kami mau disegarkan dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati hati dan pemikiran kami, supaya kami menjadi kuat, menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Amin. Anak-anak Inang semua, hari ini kita mau diberkati dengan firman Tuhan yang tertulis dari Amsal pasalnya yang ke-8 ayat 32 sampai 36. Buka Alkitabnya ya. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Ayat 34. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Nah, demikian firman Tuhan. Anak-anak Inang semua dari TK, dari yang belum bersekolah ya, sampai dengan taruna SMP. Belakangan ini kan kita sudah masuk bulan September, ya kan? Tentu sudah harus sedia ember, ya kan? Artinya sudah musim hujan. Nah, siapa yang pernah di antara kalian selama pernah hujan, lebat ya kan? Mandi hujan, main hujan di depan rumah. Kemarin ada postingan dari mamanya. Inang kan berteman sama mamanya kalian semua. Di Facebook atau Instagram diposting anaknya dengan senang hati bermain hujan. Bermain hujan sama teman-teman. Mereka senang sekali dibuat video. Inang aja melihatnya sampai tersenyum-senyum. Senang sekali hati mereka bermain hujan. Kemudian ada lagi Inang pergi ke Fasum. Di situ Inang lihat lagi ada anak kecil-kecil bermain sepeda. Mereka itu lomba-lomba. Senang sekali. Mereka tertawa, mereka gembira, hati mereka senang sekali. Nah, anak-anak Inang yang Inang sebutkan tadi, hati mereka itu senang loh. Bermain hujan itu memang tidak baik ya, kalau sering-sering. Tapi ketika mereka bermain hujan, menikmati air hujan yang turun dari langit, mereka itu senang sekali. Dan juga yang sedang bermain sepeda, mereka gembira, senang sekali bertemu dengan teman-teman mereka, bermain dengan teman-teman mereka. Nah, kitab Amsal yang mau kita dengarkan, yang mau kita lakukan pada minggu ini, itu bercerita tentang jiwa kita, hati kita. Hati kita itu harus senang menerima didikan dari Tuhan. Nah, perikopnya di sini, wejangan hikmat. Hikmat itu apa, Inang? Hikmat itu adalah perkataan-perkataan Allah. Jadi hikmat itu sebetulnya perkataan Allah. Hikmat itu sendiri Allah, ya. Jadi siapa yang menerima hikmat dan didikan, ya dia beruntung, ya. Nah, anak-anak Inang semua, ada rasa senang ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ada rasa senang juga ketika kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, rasa senang itu karena apa? Ya karena kita menikmati kebaikan Tuhan. Rasa senang itu ada karena kita mengenal Tuhan itu begitu baik, memelihara kehidupan kita. Ya, nah, Inang mau memberikan motivasi kepada anak-anak yang senang dengar-dengaran dengan firman Tuhan, yang senang dengar-dengaran dengan didikan Tuhan. Apa sih Inang hal-hal yang bisa kami ambil kalau kami itu senang dengan didikan Tuhan? Ada. Yang pertama adalah kamu itu merasa bahagia
Setiap orang yang menerima didikan dari Tuhan itu pasti merasa bahagia. Kemudian dia menjadi bijaksana. Kita lihat pemimpin negara kita, ketika Bapak Presiden itu bersikap adil dan bijaksana, maka rakyatnya bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Demikianlah orang yang sudah menerima, dengan senang hati menerima didikan dari Tuhan, maka hidupnya akan bijaksana, dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan dapat juga membedakan mana yang cocok untuk kehidupannya, mana yang tidak cocok, mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak dirugikan, ya. Dia bertindak dengan tidak merugikan orang lain. Ayat yang terakhir tadi. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Rugi loh yang gak dapat wejangan hikmat dari Tuhan. Tapi siapa yang menerima didikan, itu keuntungan besar. Karena apa? Dia bisa membedakan seperti yang Inang bilang tadi. Kalau lihat teman-temannya, ada yang melakukan suka mengganggu temannya. Orang yang mempunyai hikmat, orang yang mendapat didikan, orang yang senang setiap hari mendapat didikan dari orang tua, mendengarkan didikan dari Tuhan, dia itu pasti gak mau ikut-ikut. Ya, lihat temannya sekarang, ada yang bermain sembarangan, iya kan? Berkerumun, gak peduli, yang penting gua bisa ikut bermain. Orang yang mendengarkan didikan Tuhan, tentu dia akan taat dengan peraturan. Nah itu dia, ya. Nah kemudian bagaimana kita meresponi didikan Tuhan? Itu tadi yang Inang bilang, baca dan dengarkan firman Tuhan, ya kan? Jangan kalau pegang HP hanya melihat posting-postingan yang tidak sesuai dengan umurnya, yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya kan hanya untuk mencari postingan menambah ilmu, iya kan? Tapi anak yang dengar-dengaran dengan didikan Tuhan, pasti anak yang mendengarkan nasihat orang tua. Itu motivasi. Itu adalah respon kita ketika kita mendengarkan didikan dari firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu anak-anak Inang semua, dari yang kecil sampai yang besar maupun yang mendengarkan, yang melihat video ini, semua kita diberkati. Ketika kita mau menerima didikan dari Tuhan, maka hidup kita akan berbahagia. Karena apa? Karena kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita diajar dalam didikan Tuhan. Anak-anakku semua diajar dalam didikan Tuhan. Inang, didikan Tuhan itu sama enggak dengan didikannya orang tua? Sama. Orang tua itu adalah Allah yang engkau lihat. Pekerjaan orang tua kepadamu adalah perpanjangan tangan Allah. Kalau orang tua melakukan yang baik, apalagi Bapa kita yang di surga. Itulah sebabnya didikan Tuhan ketika kau mau dididik oleh orang tua. Ketika kau mendengar didikan orang tua. Anak-anakku semua, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati. Bahwasanya Tuhan berkenan kepada siapa saja yang mendengar didikan. Anak-anakku akan diberkati kepada siapa kamu mendengar didikan kepada Tuhan. Dengarkanlah didikan Tuhan. Jadilah anak yang terbina dengan didikan Tuhan. Apapun yang terjadi di lingkunganmu, dalam keadaan sulit sekarang, ya, ujian sudah mulai. Ada yang sudah ujian ya, mid semester, tengah semester. Kalian tetap fokus mengerjakan bagian kalian. Apa bagiannya? Anak sekolah semua dari TK sampai SMP. Bagian kamu hanya mengerjakan, kamu itu belajar dengan tekun dan dengar-dengaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan, karena dari firman Tuhan itu adalah didikan dan wejangan hikmat yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Semoga didikan dari Tuhan bisa tertanam di dalam kehidupan kamu dan kamu bertumbuh di dalam didikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah mengajari kami untuk boleh kami melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami.
Kami mau menjadi anak-anak yang dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan akan berkenan kepada setiap anak yang mau dididik oleh ajaran Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Engkau memberkati Tuhan, terutama bangsa kami secara khusus Pulau Batam ini Tuhan. Wabah virus corona ini Tuhan selalu mengkhawatirkan kami. Kami menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami, bahkan kesehatan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan, kami tidak menjadikan kami semakin jauh, tapi menjadikan kami semakin dekat, dan kami semakin mengenal Engkau. Engkaulah Bapa yang selalu memelihara hidup dan kesehatan kami. Berkati para pendeta, para hamba-Mu, uluan kami, Bible Flow dan juga Parhalado kami, serta Ruas dan juga anak-anak, remaja maupun Naposo Bulung. Tuhan Yesus memberkati kesehatan kami. Saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit, Engkau yang memberkati dan menyembuhkan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 117 ayat 6. Hai anak semua. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin.